Baik, selamat malam untuk kita semua. Pak Panggabean, Selamat bagian saya malam. sekarang, Pak ya. Bagian saya sekarang ya. Oke, Iya Pak, betul Pak David. ya. Terima kasih bisa bertemu malam ini dengan saudara-saudara dari New WLG, bahwa ini adalah ibadah pertama, ya, ibadah pertama dari New WLG ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Baik, saudara-saudara, sedikit firman Tuhan dari buku Lukas, khususnya Lukas pasal 2. Judul yang saya pilih waktu itu Ibu Chelsea tanya, Pak David judulnya mau apa? Katanya. Aduh, saya pikir-pikir apa ya judulnya yang eye-catching gitu kan, apa yang menarik perhatian orang. Lalu saya sebut salfok, yaitu bahasa orang muda, yaitu salah fokus. Jadi sering kita mempelajari firman Tuhan, salah fokus, lain yang dibaca, lain yang diartikan. Baik, saya akan bicara dari buku Lukas pasal 2, tapi sebelum ke sana, saudara-saudara, saya mau memberikan pendahuluan dulu. Sama tadi, waktu saya baru masuk, jam 18.45, langsung ngobrol dengan Pak Panggabean, punya cerita namanya orang Batak, rupanya kami ada hubungan saudara, ya, hubungan saudara dengan dari pihak istri saya, Boru Simbolon, dan keluarga Bapak Panggabean itu Simbolon di Unai, di Bandung, di tempat kami kuliah dulu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mencari tahu dulu latar belakang daripada Lukas atau buku Lukas yang ditulis oleh Lukas. Pertanyaan yang sederhana, siapa sih Lukas itu? Kan kira-kira begitu. Untuk menghemat waktu, saya langsung berjalan cepat saja. Kalau kita baca Kolose 14 ayat 4, saya dikatakan Lukas itu seorang tabib, ya, penyembuh. Kalau 4. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, saya lihat banyak teman-teman orang muda di sini. Lukas termasuk 12 murid Yesus atau bukan? Kebetulan saya dengan Pak Andre, suami dari Ibu Chelsea, aktif di kepemudaan sejak dulu. Jadi kalau ada kegiatan pemuda, itu biasa ada pelantikan. Mungkin bahasa sederhananya adalah pramuka gereja, gitu ya Pak Andre ya. Pramuka gereja. Jadi saya 11 tahun menjadi bagian pelayanan pemuda 11 tahun. Lalu sekarang saya bagian komunikasi. Jadi kalau ada pelantikan kegiatan pramuka gereja, saya sering bertanya. Salah satu pertanyaannya adalah, Lukas termasuk 12 murid Yesus atau bukan? Kira-kira begitu kan? Oke, menyingkat waktu saja. Kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 11, di sana ada kalimat yang mengartikan bahwa Lukas itu adalah teman daripada Paulus. Ya, Lukas itu teman daripada Paulus, sahabat perjalanannya. Lalu dalam Filemon 1 ayat 24, Rasul Paulus katakan dia adalah teman sekerjaku. Ya, walaupun kalimat-kalimatnya tidak seperti itu, ini menghemat waktu saja. Ya, Filemon 1 ayat 24, teman sekerjaku. Nah, untuk yang berikut ini menarik ini. Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Jadi teman-teman orang muda boleh baca di sana, 12 murid Yesus. Tidak ada nama Lukas di sana. Ya, tidak ada nama Lukas di sana. Boleh dicek, ya, boleh dicek. Tidak ada nama Lukas di
Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Kenapa saya sengaja kutip Lukas 6 ayat 14 sampai 16 untuk mencari tahu bahwa Lukas itu 12 murid Yesus itu bukan? Kalau kita kutip dari buku yang lain, maksud saya buku Injil yang lain, tentu ada saja alasan, tapi ini langsung Lukas apa? Lukas sendiri. Jadi boleh saya simpulkan ada Lukas murid Yesus, tapi bukan dari antara 12 murid Yesus itu. Lukas seorang dokter, dan dia kawan sekerja Paulus. Clear ya, saudara-saudara ya, tentang itu. Lalu saya mau cerita sedikit, saudara-saudara, cerita sedikit pengalaman saya. Oh ya lupa, Pak Panggabean, saya orang Batak, orang Sitorang, tapi saya lahir Pekalongan, Pak. Jawa Tengah. Jadi saya sekarang lagi di Jawa Tengah, tepatnya di Tegal. Nanti hari Kamis akan ke Pekalongan, karena sedang mengadakan KKR, Pak. Jujur karena undangan ini saya katakan kepada Ibu Chelsea, oke, saya akan melayani di WLG ya, karena saya sangat menghargai, menghormati akan undangan ini. Saya besar di Bandung, Pak. Ya, saya bertumbuh bersama dengan Pak Andre, suami daripada Ibu Chelsea, tapi beda sekolah. Saya di Naripan, beliau di Cimindi. Lalu tahun 95 saya tamat, sarjana teologi, lalu ditempatkan langsung di Sumatera Utara. Kan kira-kira seperti itu. Ini pengalaman saja. Saya pernah juga merangkap jadi guru, Pak Roni. Ya, guru di sekolah gereja, ya beberapa kali. Ini pengalaman menarik ini, merangkap menjadi guru ini. Jadi, kebetulan waktu menjadi guru, saya mendapat predikat guru favorit lah kira-kira. Saya nggak tahu kenapa bisa dapat guru favorit, karena mungkin ya, karena di awal kelas saya selalu katakan begini, baik anak-anak, saya jamin semua murid saya itu di rapot nilainya akan 10, saya bilang gitu. Saya jamin, hore katanya. Tapi dengan catatan, pertahankan nilai 10 itu dengan cara satu, rajin di kelas, hadir di kelas dengan rajin, bawa Alkitab, ikut kuis, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu tidak dipertahankan, nilai 10 itu berkurang, bukan salah saya, itu salah kalian. Itu namanya merit system. Ya, jadi siswa-siswi itu berjuang mengalahkan dirinya, bukan mengalahkan siapa orang lain. Mungkin gara-gara itu saya menjadi favorit Pak Panggabean, mungkin ya, saya tidak tahu. Jadi pernah satu kelas, di satu hari kelas, saya mengajar tentang kehidupan Yesus. Lalu saya tanya begini, anak-anak, umur berapa Yesus dibaptis? Ini waktu. Jadi anak-anak yang angkat tangan. Pak Pendeta, 12 tahun katanya. Oke, saya bilang. Saya tanya sekali lagi, anak-anak umur berapa Yesus dibaptis? 12 tahun Pak Pendeta katanya. Oke. Lalu saya tanya, siapa yang pernah lihat gambar Yesus dibaptis? Oh, kami Pak Pendeta, kami katanya. Oh, oke, saya bilang. Nah, pertanyaan berikutnya, pada waktu kita lihat gambar Yesus dibaptis, Yesusnya berjenggot atau enggak? Berjenggot Pak Pendeta katanya. Pertanyaan terakhir saya bilang, siapakah di antara kita yang umur 12 tahun sudah berjenggot? Saya bilang. Ketawa-ketawa mereka. Baru sadar, oh iya juga ya katanya. Jadi saudara-saudara, kita boleh baca dalam Lukas 3 ayat 23, di sana dikatakan bahwa pada waktu Yesus akan memulai pelayanannya, dia mengikuti prosesi baptisan kira-kira umur 30 tahun. Ya, kira-kira umur apa? 30 tahun. Itu buku Lukas katakan, bukan saya katakan. Jadi itu menambah informasi saja untuk kita. Ya, siapa itu Lukas dan siapa itu Yesus. Kenapa? Karena Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52 kita akan bicarakan tentang Yesus. Baik, kita masuk kepada Lukas 2 ayat 41. Saya berharap kita memegang Alkitab dan mengikuti ayat demi ayat. Saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti baca baca ayat saja gitu dari pasal 4, ayat 41 sampai ayat
yang ke-50. Tiap Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi setiap setahun sekali orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bukan tempat tinggal kita. Contoh, saya tinggal di Jakarta, sekarang mengadakan perjalanan ke Pekalongan, berarti saya dikatakan pergi ke Pekalongan. Lalu kalau saya dari Pekalongan menuju tempat tinggal saya, berarti pulang ke Jakarta. Nah, ayat ini mengatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Artinya, Yesus dan orang tuanya tidak tinggal di Yerusalem. Boleh cek nanti bahwa mereka tinggal di Galilea. Itu kalau teman-teman kita itu dari mana satu tradisi telah memberitahukan upacara Paskah. Kalau saudara-saudara ingat, pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 400 tahunan, lalu bangsa Israel di tanah Kanaan, sebelum Fir'aun mengizinkan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada peristiwa yang dahsyat waktu itu 10 tulah. Ya, sebelum masuk tulah ke-10, ada satu informasi orang-orang Israel itu dalam Keluaran. Oke, dimaafkan. Saya tersambung kembali, tadi putus koneksi. Boleh dengar suara saya, Pak Andre ya? Dengar. Pak Roni, boleh dengar suara saya, Pak? Dengar. Oke. Maaf, tadi Dengar, Pak, dengar. hilang koneksi. Saya sempat terputus. Oke, saya ulangi ya. Ada putus-putus tadi sih. Putus-putus tadi ya? Sampai mana Pak Andri terakhir tadi? Boleh dibantu? Sampai ayat yang terakhir tadi ayat. Oke, saya ulangi saja ya. Baik. Kalau kita ingat pengalaman bangsa Israel waktu mereka berada di Mesir, mereka akan keluar ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Jadi sebelum keluar kan ada 10 tulah itu ya. Jadi sebelum masuk tulah ke-10, antara tulah ke-9 dengan tulah ke-10, Allah memberitahukan satu upacara, yaitu namanya Paskah. Ya, kita bisa baca di sana anak domba yang umur setahun, ya, tidak bercacat belah, tidak ada cacatnya, lalu harus dikarantina 14 hari, kira-kira begitulah. Lalu pada petang hari dipotong, lalu mereka harus makan. Lalu di ayat 26 dikatakan itulah korban Paskah. Jadi Paskah itu bahasa aslinya adalah Pesah, yang artinya adalah Passover. Passover itu melewati masa sulit. Sederhananya adalah Paskah itu adalah hari kemerdekaan bangsa Israel, kira-kira begitu. Jadi setiap setahun sekali semua orang Israel yang berada di perantauan harus pulang ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, kira-kira seperti itulah latar belakangnya ini ya pada hari raya Paskah. Oke. Lalu ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi umur 12 tahun itu dia dibawa ke Ka'bah, pulang mereka ke Yerusalem. Yang menurut ayat ini tidak ada catatan bahwa Yesus dibaptis, tapi Lukas 3:23 catatan mengatakan bahwa pada waktu Yesus mau memulai pelayanannya, dia mengikuti satu prosesi itu namanya apa? Baptisan. Oke. Ayat 43. Sehabis
hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Jadi ini perayaan hari kemerdekaan ini. Jadi kita bisa bayangkan bahwa acara itu begitu meriah karena hari kemerdekaan. Ya kita bayangkan saja hari kemerdekaan kita lah, 17 Agustus. Kan biasa ada lomba balap karung, makan kerupuk, panjat pinang. Pokoknya perayaannya itu begitu mengasyikan dan tidak hanya satu hari. Kan ada puncak perayaan, berarti ada satu proses, bukan satu hari, bukan hanya tanggal 17 saja. Jadi banyak orang asik menyaksikan. Saya ingat waktu dulu di Semarang, saya pernah tinggal di Semarang, pernah tinggal juga di Pekalongan. Dulu kalau 17 Agustus itu ada namanya pawai. Pawai kendaraan hias, kira-kira seperti itu. Itulah contoh saja gambar. Jadi asik menyaksikan pawai itu. Jadi sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, karena sudah selesai, mereka harus pulang kembali ke tempat masing-masing. Artinya Yusuf, Maria dengan Yesus harus pulang kembali kemana? Ke Galilea, di mana mereka tinggal. Ayat 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. 1 hari mereka sudah jalan. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nah, ini ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Oke. Dari ayat 43 sampai ayat 46 ada satu flow cerita yang menarik. Setelah perayaan itu selesai, lalu mereka pulang. Orang tua Yesus berpikir bahwa Yesus ada di antara mereka. Ternyata setelah 1 hari perjalanan, mereka baru tersadar. Loh, nggak ada. Yesus nggak ada. Lalu mereka cari sana-sini, lalu mereka putus, ayo kembali. Kemana? Ke Yerusalem untuk mencari siapa? Yesus. Lalu, setelah 3 hari, mereka baru kembali menemukan Yesus. Di mana Yesus berada? Di Ka'bah. Oke, saya stop dulu sampai di sana. Kenapa saya ambil judul khotbah saya itu salah fokus? Oke, di sini letak salah fokus itu. Mereka pulang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Apa Paskah itu? Paskah itu adalah hari raya kemerdekaan orang Israel. Apa yang ada di upacara Paskah itu? Kalau kita merujuk kepada Keluaran pasal yang ke-12, di sana ada korban domba, anak domba. Siapa anak domba itu? Kalau kita baca 1 Korintus 5 ayat 7, di sana dikatakan anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus, sudah mati. Jadi, Paskah itu sebetulnya adalah perayaan yang mengingatkan orang-orang waktu itu bahwa akan ada satu korban yang akan membebaskan kita dari penawanan, dari perhambaan Mesir, atau rohaninya adalah perhambaan dosa. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena 1 Korintus 5:7 katakan, anak domba Paskah itu yaitu Yesus Kristus. Nah, pada waktu merayakan Paskah itu, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kenapa saya katakan salah fokus? Yusuf dan Maria seharusnya memfokuskan perhatiannya kepada Yesus. Karena perayaan itu adalah Paskah. Tapi yang mereka perhatikan adalah perayaannya, bukan makna di balik perayaan itu. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Jangan salah fokus, karena setiap ibadah yang kita lakukan,
fokus kita adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua, saudara. Apa yang terjadi pada waktu kita salah fokus? Oke. Lihat. Tidak terlalu lama mereka mengalihkan perhatiannya. Ya, Yusuf dan Maria mengalihkan perhatian mereka yang harusnya kepada Yesus, ini kepada apa? Upacara-upacara itu. Apa yang terjadi? Ini ada dua angka yang menarik. Mereka menghabiskan waktu sedikit saja tidak memperhatikan Yesus, atau boleh saya katakan 1 hari saja tidak memperhatikan Yesus. Mereka harus menghabiskan waktu 3 hari untuk kembali mencari siapa? Yesus Kristus. 1 hari salah fokus, kita akan kehilangan atau menghabiskan waktu 3 hari untuk kembali mencari siapa? Mencari Yesus. Apa yang akan kehilangan dalam kehidupan kita? Ini contoh saja. Contoh, saudara-saudara. Kan mereka harusnya sudah pulang. Tapi Yusuf dan Maria harus kembali ke Yerusalem. Artinya, contoh ini saja, sudah pulang ke Jakarta, tapi ada yang ketinggalan di Pekalongan. Saya harus balik lagi ke Pekalongan. Pertama, saya harus mengeluarkan ekstra ongkos. Pertama, kami berhenti di Brebes tadi, makan siang. Artinya, ongkos tambahan, uang makan tambahan penginapan. Saya cek di Tegal ini, umumnya penginapan itu rata-rata 500.000. Ya, range-nya 400 ke 500, 600, 700, kira-kira seperti itu range-nya. Kalau 2 malam berarti 1 juta, yang 500.000. Poin saya adalah, kan Yesus Kristus, kita akan mengorbankan banyak hal untuk Yesus. Kembali saya katakan, poin utama saya adalah jangan salah fokus. Setiap ibadah, kegiatan rohani yang kita lakukan, fokusnya adalah Yesus Kristus. Jangan liturginya yang menjadi utama. Liturgi it's okay. Tetapi jangan lupa fokus utamanya itu adalah siapa? Yesus Kristus. Sama seperti cerita Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Oke, kita lanjutkan. Oke, langsung ayat yang ke-47. Terputus-putus, Pak. Dan heran cerdasannya. Dan gimana? Putus-putus ya? Suaranya Terputus, terputus-putus. Pak. Oke, aduh gimana ya? Padahal koneksi bagus. Jaringannya kurang bagus. Cek, boleh? Pak Ben? Oke. Saudara ya. Cek,
Apa saya terhubung kembali ini? Oke. Maafkan saudara-saudara ya, namanya di perjalanan. Kalau boleh Pak Panggabean, sampai mana tadi saya bicara bisa didengar? Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41, baru di situ. Oke. Saya tadi sudah bicara sampai ayat 47. Bisa ikuti ya Pak Andri ya? Ya, dari situ sudah mulai putus-putus tadi. Ini putus-putus lagi? Masih lancar sebenarnya. Oke. Baik. Saya masuk langsung ayat 47. Maafkan kalau terputus-putus karena koneksi. Oke. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Saya senang mendengar ayat ini, ya, membaca ayat ini dengan sebutan Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Di mana ya cemasnya mereka ya? Kira-kira begitu. Saya lihat di sini ada, maaf saya sebut namanya, Ibu Pendeta Priscilla. Saya tidak tahu apakah ibu sudah berkeluarga atau belum, tapi saya punya keyakinan ibu sudah berkeluarga dan punya anak. Bagi ibu-ibu yang punya anak, sering ya anak-anak kita waktu kecil sering lari-lari ya di gereja, entah di mana lari-lari. Lalu tiba-tiba nggak kelihatan anak kita. Kita cari-cari kan, oh di mana anak kita. Jadi waktu kita temukan anak kita kembali, apa biasa yang kita lakukan? Ibu umumnya ya akan, oh anakku, aduh gitu. Oh ada yang sebut suara saya kecil amat. Duh gimana ini ya? Sudah jelas, Pak. Jelas, Sudah. Pak, jelas. Jelas ya, oke. Jadi kembali kalau orang tua nggak melihat anaknya, cari kemana-mana kan kira-kira seperti itu. Jadi pada waktu ditemukan anak itu, biasa saya perhatikan orang tua bukan, oh anakku ini malah dicubit biasanya. Kemana aja kamu? Pusing bapak mama mencari kamu. Jadi saya bisa bayangkan kecemasan itu diekspresikan dengan cara yang saya ceritakan tadi. Lalu yang kedua, kenapa Yusuf dan Maria itu cemas? Ini logika berpikir saya, saudara-saudara. Maria tahu dan diberitahu oleh Gabriel pada waktu Yesus akan lahir. Nanti anakmu ini, di buku Matius, akan diberi nama Immanuel. Allah menyertai kita dan dia akan menjadi juru selamat dunia. Artinya, di tangan Yesus Kristuslah keselamatan kita. Tiba-tiba hilang. Oh, itu satu malapetaka yang luar biasa itu. Juru selamat dunia, calon juru selamat dunia tiba-tiba hilang. Nah, saya bisa bayangkan seandainya diberitahulah kepada Ibu Chelsea, Bu, anak ibu itu, salah satu anak ibu itu akan menjadi pemimpin di negara ini. Kita bilanglah presiden. Tiba-tiba hilang. Artinya apa? Satu presiden Indonesia akan hilang. Bukan hanya Pak Andri akan marah. Semua rakyat Indonesia akan marah kepada Ibu Chelsea. Kenapa? Kenapa kamu tidak bertanggung jawab kepada calon pemimpin negara kami? Itu salah satu contoh. Dan saya bisa bayangkan kecemasan Maria, Ibu Yesus, termasuk Yusuf. Karena apa? Kalau Yesus tidak ditemukan, maka kita akan selama-lamanya binasa. Tapi faktanya Yesus ditemukan.
Aplikasi apa yang mau saya sampaikan dari ayat ini? Pada waktu kita merasa ditinggalkan oleh Yesus oleh karena kita salah fokus, lalu kita habiskan banyak waktu, banyak materi, banyak energi untuk kembali menemukan Yesus, yang sering dilakukan oleh manusia adalah, Yesus, kenapa engkau tinggalkan aku? Kita sering mempersalahkan Yesus, padahal kita yang salah fokus. Artinya kita yang sering meninggalkan siapa? Meninggalkan Yesus Kristus. Oke, saya lanjutkan, saudara-saudara. Ayat 49, ini menarik juga ini apa jawaban Yesus. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi pada waktu Yusuf dan Maria menemukan Yesus, lalu mereka katakan, kenapa kamu bikin kami cemas? Justru Yesus kembali bertanya, loh, kenapa kalian mencari aku? Bukankah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Lihat flow yang terjadi pada waktu mereka kehilangan Yesus. Pertama, mereka kelilingnya. Kedua, mereka cari orang-orang terdekat di antara orang-orang terdekatnya. Lalu yang ketiga, tiba-tiba mereka menemukan Yesus di mana? Di Ka'bah. Pada waktu kita merasa kehilangan Yesus Kristus karena salah fokus, yang sering kita lakukan adalah tempat ibadah itu menjadi bagian terakhir pada waktu kita mau kembali menemukan Yesus Kristus. Cari dulu ke tempat yang lain, cari dulu ke sana, ke sini, sana-sini, baru terakhir kemana? Ke tempat ibadah. Padahal Yesus itu ada di tempat apa? Ibadah. Bukan gereja, tapi tempat ibadah. Kenapa saya katakan begitu? Di mana 2-3 orang berkumpul, Allah akan hadir di mana? Di sana. Oke, saya lanjutkan, saudara-saudara. Ayat 50. Ini sudah mau selesai. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bayangkan sudah 12 tahun sama-sama dengan anaknya, Yusuf dan Maria nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Sudah 12 tahun sama-sama. Bayangkan. Jadi, lamanya kita bersama dengan Yesus belum tentu membuat kita mengerti apa maksud daripada siapa? Yesus Kristus. Lalu ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Lalu ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan konklusikan pembicaraan saya. Pertama, jangan salah fokus. Itu poin pertama saya. Setiap ibadah yang kita lakukan, fokusnya adalah Yesus Kristus. Benar, liturgi itu diperlukan, tapi bukan itu yang utama. Fokus kita adalah Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, ingat, pada waktu kita mengalihkan perhatian kita dari Yesus Kristus sebentar saja, maka kita akan kehilangan banyak hal, waktu, tenaga, materi, kita akan kehilangan. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, gak usah jauh-jauh kemana-mana mencari siapa? Yesus. Dia ada di tempat ibadah. Tempat ibadah doesn't mean building. Church is congregation. Church doesn't mean building. Ya. Alkitab pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus akan hadir di mana? Di sana. Jangan salah fokus. Tuhan berkati kita. Amin. Tutup doa, Pak Panjaitan.
Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Puji syukur padamu Tuhan, malam ini kami kembali bisa beribadah meskipun melalui aplikasi Zoom. Bahkan kadang koneksi kami terputus Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh karena kesempatan yang telah kami dapatkan, yang Tuhan berikan, kami bisa kembali mempelajari firman-Mu. Diingatkan lagi kami malam ini Tuhan, bahwa setiap ibadah yang kami lakukan, tujuan utamanya adalah Yesus Kristus. Walaupun liturgi-liturgi ada Tuhan. Tetapi yang utama adalah Yesus Kristus. Pelajaran yang sederhana malam ini mengingatkan kami pada saat kami sebentar saja mengalihkan perhatian kami dari Yesus Kristus, maka kami akan kehilangan banyak hal Tuhan. Dan kabar baiknya malam ini kami diingatkan, pada waktu kami merasa kehilangan Yesus Kristus, datanglah ke tempat-tempat ibadah. Karena buku Ibrani pernah katakan, jangan pernah meninggalkan tempat ibadah. Dan Alkitab juga pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus atau Allah akan hadir. Terima kasih Tuhan atas pekabaran ini. Berdoa khusus untuk pengurus daripada WLG ini Tuhan. Bapak Panggabean, Bapak Roni, dan juga Bapak pendeta yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah yang akan mengurapi mereka, memberkati mereka, agar perkumpulan atau komunitas WLG ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya akan membawa berkat bagi orang-orang yang bergabung dalam komunitas ini ya Tuhan. Kami percaya karena janji Tuhan kepada kami, Engkau akan selalu mendengar, menjawab, bahkan mengabulkan permohonan kami melalui doa sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.